Suatu pagi yang tenang di luar kota Betania, udara sejuk menyelimuti perbukitan, dan jalan tanah yang berdebu mengarah menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya melangkah pelan, membiarkan sinar mentari menyapu wajah-wajah mereka. Yesus, Sang Guru, merasa lapar, bukan lapar biasa. Ini adalah rasa lapar manusiawi yang sungguh dirasakannya. Meski ia adalah anak Allah, ia tidak pernah melepaskan kemanusiaannya. Ia merasakan apa yang kita rasakan: lapar, haus, letih, bahkan kecewa. Dan di kejauhan tampaklah pohon ara. Daun-daunnya hijau rimbun, mencolok di antara semak dan pohon lainnya. Pohon itu terlihat menjanjikan. Harapan tumbuh di hati para murid. Mungkin kita akan menemukan buah untuk dimakan. Namun saat Yesus mendekat dan meneliti pohon itu, tidak ditemukan satu buah pun di antara dedaunan yang lebat itu. Dan disinilah sesuatu yang mengejutkan terjadi. Dengan suara yang tenang tapi penuh otoritas, Yesus berkata kepada pohon itu, "Tak seorang pun akan memakan buahmu lagi selama-lamanya." Markus 11 ayat 14. Para murid terdiam. Tidak ada badai yang tiba-tiba datang, tidak ada gemuruh petir. Tapi ada sesuatu yang berubah di udara, suasana menjadi hening, seperti bumi pun menahan napasnya. Mengapa Yesus mengutuk pohon itu? Bukankah Alkitab mengatakan saat itu, bukan musim buah ara? Bukankah Yesus tahu itu? Inilah awal dari misteri yang dalam. Sebab tindakan Yesus ini bukan hanya tentang pohon, melainkan tentang hati manusia. Ia sedang mengajarkan pelajaran rohani yang sangat serius, sangat tajam, dan sangat relevan bagi kita hari ini. Pohon ara biasanya mengeluarkan buah lebih dulu, lalu daunnya. Jadi kalau daun-daunnya rimbun, itu seharusnya tanda bahwa buah juga sudah ada, tapi pohon ini hanya tampil hebat di luar. Ia penuh daun, seperti penuh janji. Tapi saat diperiksa lebih dekat, tak ada apa-apa, kosong, tidak menghasilkan. Dan Yesus menggunakan pohon ini sebagai lambang, sebagai gambaran dari kehidupan rohani yang tampak indah dari luar, tapi tidak menghasilkan buah bagi Allah. Berapa banyak orang hari ini hidup seperti pohon ara itu? Tampak baik, tampak rohani, tampak rajin ke gereja, aktif pelayanan, ikut seminar, posting ayat-ayat indah di media sosial. Tapi saat Tuhan meneliti lebih dekat, adakah buah pertobatan? Adakah kasih kepada sesama? Adakah kesabaran, kerendahan hati, pengampunan, dan kebenaran sejati? Pohon ara itu adalah gambaran dari kehidupan yang menipu, penuh daun, tanpa buah. Mengapa Tuhan Yesus begitu keras terhadap kemunafikan rohani? Karena ia tahu betapa bahayanya itu. Orang yang hidup dalam kemunafikan bisa merasa dirinya benar, padahal jauh dari Tuhan. Mereka tidak merasa perlu bertobat, sebab mereka merasa sudah cukup. Dan lebih dari itu, kemunafikan melukai hati Tuhan. Ia mencari hati yang sungguh-sungguh, bukan hanya tampilan luar. Ia tidak tertarik pada ritual yang megah tanpa pertobatan yang nyata. Yesus sedang berbicara kepada umatnya sendiri, kepada Israel, dan juga kepada kita hari ini. Ia tidak ingin gerejanya menjadi pohon ara yang hanya punya daun. Ia rindu umat yang berbuah. Jika kita perhatikan, setelah Yesus mengutuk pohon ara, ia segera masuk ke bait Allah dan mengusir para penukar uang serta pedagang dari rumah Tuhan. Apakah ini kebetulan? Tentu tidak. Pohon ara menjadi lambang dari bait Allah. Pada masa itu, megah, ramai, aktif dengan kegiatan keagamaan, tapi kosong dari buah rohani yang sejati. Tuhan tidak mendapati kasih, keadilan, dan pertobatan di dalamnya. Maka Yesus bertindak. Ia tidak menoleransi ibadah yang hanya menjadi formalitas. Ia tidak bisa berdiam melihat rumah Tuhan dijadikan sarang penyamun.
Bait Allah telah menjadi seperti pohon ara itu, dan Yesus sang tuan kebun datang untuk memeriksa pohon-pohonnya. Keesokan harinya, para murid kembali melewati jalan yang sama. Saat mereka melihat ke arah pohon ara yang kemarin dikutuk Yesus, mereka terkejut. Pohon itu telah kering, bukan hanya dari daunnya, tapi sampai ke akar-akarnya. Markus 11 ayat 20. Pohon itu tidak hanya kehilangan daun, ia mati dari dalam. Pemandangan itu mengguncang hati para murid. Mereka sadar, apa yang Yesus lakukan bukanlah sekedar simbol. Itu adalah peringatan serius. Banyak dari kita mengalami layu rohani, tapi tidak menyadarinya. Kita masih tampak hijau, masih aktif, masih sibuk dalam banyak hal. Tapi jika Tuhan meneliti akar hidup kita, mungkin kita mulai mengering, dan itu berbahaya. Karena akar yang kering tidak bisa lagi menyerap air kehidupan. Dan lama-kelamaan seluruh pohon akan mati. Meski tampaknya masih berdiri tegak, Yesus tidak sedang marah karena tidak mendapatkan buah untuk dimakan. Ia sedang mengajar bahwa tanpa pertobatan dan kehidupan rohani yang sejati, seseorang bisa layu secara rohani, bahkan mati dari dalam. Apa sebenarnya buah yang Tuhan cari dari hidup kita? Bukan hanya keberhasilan, bukan popularitas, bukan kekayaan, bahkan bukan semata-mata aktivitas pelayanan. Tuhan mencari buah pertobatan, buah ketaatan, buah kasih. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Itulah buah yang ingin Tuhan lihat dalam hidupmu dan hidupku. Pohon ara itu dikutuk karena menampilkan kemegahan luar, tapi kosong di dalam. Banyak orang juga demikian. Terlihat hebat di luar, punya gelar rohani, punya pengaruh besar, tapi dalam keseharian tidak ada kasih, tidak ada kelembutan, tidak ada penguasaan diri. Yesus tidak terpesona oleh daun. Ia lapar akan buah. Ia mendambakan perubahan hati yang nyata. Renungan ini bukan untuk orang lain, bukan untuk saudaramu, bukan untuk pendeta lain atau pemimpin gereja lain. Ini untukmu. Yesus ingin datang mendekat ke hidupmu hari ini. Ia ingin memeriksa cabang-cabang hidupmu. Ia ingin melihat apakah ada buah di sana. Apakah hidupmu hari ini menghasilkan pengampunan? Apakah kamu masih setia meski tidak dilihat orang? Apakah kamu memberi dengan hati yang murni? Apakah kamu tetap menyembah meski keadaan tak berubah? Yesus pernah berkata, "Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Matius 7 ayat 19. Keras? Ya. Tapi itu adalah kasih. Tuhan tidak ingin kita hidup dengan kepalsuan rohani. Ia menghendaki hidup yang berbuah. Setelah murid-murid melihat pohon itu layu, mereka bertanya kepada Yesus. Dan disinilah Yesus memberikan pelajaran mendalam. Percayalah kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, "Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut," dan tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka hal itu akan terjadi. Markus 11 ayat 22-23. Yesus mengalihkan perhatian dari pohon kepada iman. Ia ingin menanamkan satu kebenaran penting. Iman sejati bukan hanya percaya Tuhan ada, tapi percaya pada kuasanya, percaya pada kehendaknya, dan hidup selaras dengan kebenarannya. Pohon ara yang tidak berbuah adalah gambaran dari iman yang mati. Tapi iman yang hidup akan menghasilkan buah. Dan bukan hanya itu, iman itu mampu menggerakkan hal-hal yang besar dalam hidup. Berapa banyak dari kita yang menyimpan gunung kegelisahan, gunung ketakutan, gunung rasa bersalah, gunung kemarahan, gunung trauma lama? Yesus berkata, "Kalau engkau percaya, gunung itu bisa dipindahkan."
Tapi iman itu harus murni. Bukan iman yang hanya berupa kata-kata, tapi iman yang tumbuh dari kedalaman hubungan dengan Tuhan. Di akhir renungan ini, kita dihadapkan pada cermin rohani. Apakah hidupku penuh daun atau penuh buah? Yesus tidak ingin hidup kita hanya tampak baik. Ia ingin hati kita benar-benar berubah. Ia ingin pertumbuhan dari dalam, bukan hanya penampilan luar. Ia tidak mencari pertunjukan. Ia mencari pertobatan. Dan kabar baiknya adalah, selama kita masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Masih ada waktu untuk kembali melekat kepada pokok anggur yang sejati, Yesus Kristus. Ingatlah kata-katanya dalam Yohanes 15. Akulah pokok anggur yang benar. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, tetapi yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yohanes 15 ayat 1-2. Jika hari ini hidupmu seperti pohon ara yang hanya punya daun, mintalah Tuhan untuk mengubahmu. Biarkan Roh Kudus menumbuhkan buah di dalam hatimu. Jangan tunggu musim. Jangan tunda bertobat. Tuhan Yesus sedang melangkah di jalan hidupmu. Dan Ia lapar. Akankah Ia menemukan buah dalam hidupmu? Tuhan Yesus memberkati.